Real Madrid resmi perpanjang kontrak dari Toni Kroos. Spekulasi mengenai masa depan dari Toni Kroos di skuad Real Madrid dipastikan berakhir. Sang gelandang resmi diperpanjang kontraknya oleh manajemen Los Blancos. Mantan pemain timnas Jerman itu menekan kontrak berdurasi 2 tahun, sehingga ia akan membela El Real hingga tahun 2024 mendatang. AS Roma resmi datangkan Evan Dika. AS Roma mengumumkan kedatangan Evan Dika pada Rabu kemarin. Bek berusia 23 tahun tersebut direkrut secara bebas transfer. Roma mengikat Dika dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga tahun 2028. Ia sebelumnya memperkuat Eintracht Frankfurt sejak tahun 2018 sebelum memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya pada musim panas tahun ini. Evan Dika menjadi rekrutan kedua AS Roma pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya Gianluigi Rossi sudah mendapatkan Hashim Awar. Jose Mourinho kena sanksi dari UEFA. Badan Sepak Bola Eropa yakni UEFA mengambil keputusan terkait aksi tidak terpuji Jose Mourinho. Manajer AS Roma itu mendapatkan sanksi yang lumayan berat atas aksinya di partai final. Mereka memberikan sanksi skor bagi Mourinho. Ia tidak boleh mendampingi tim manapun yang ia latih untuk 4 pertandingan kompetisi Eropa di musim depan. Sanksi ini akan aktif berlaku per musim depan dan Mourinho dipersilakan untuk mengajukan banding jika ia merasa tidak bersalah. Juventus siap bawa pulang Nicolo Zaniolo ke Serie A Italia. Juventus berupaya membawa Nicolo Zaniolo yang kini membela Galatasaray untuk kembali ke Serie A Italia demi mendapatkan pemotongan harga Bianconeri yang melepas salah satu pemain mereka yakni Weston McKennie. Diberitakan oleh Sport Italia, Juventus dan Galatasaray sudah berbicara dan kini berjalan positif. Raksasa Turki tersebut siap melepas pemain 23 tahun itu. Zaniolo baru bergabung pindah ke Galatasaray seharga 15 juta euro di luar bonus pada awal tahun ini. Usai ia dibekukan oleh AS Roma. Dalam kontraknya terdapat nilai klausul pelepasan sebesar 35 juta euro. Benzema girang setim lagi dengan N'Golo Kante. Kante resmi bergabung dengan Al Ittihad setelah kontraknya di Chelsea habis pada Juni ini. Gelandang 32 tahun itu telah diikat kontrak hingga tahun 2026 dan mengenakan nomor punggung 7. Di Al Ittihad, Kante akan bereuni dengan rekannya di timnas Prancis dulu yakni Karim Benzema. Kepindahannya disambut antusias oleh Karim Benzema yang juga baru memperkuat juara Liga Arab Saudi tersebut. Haaland malas lihat logo Manchester United di jersey fans. Dalam suatu momen, Haaland diajak penggemar ciliknya untuk berfoto dan bocah tersebut menggunakan jersey Manchester United, rival dari Man City. Haaland pun masih mau melayaninya sampai kemudian penyerang 22 tahun tersebut menutupi logo Manchester United pada jersey si bocah tersebut dan Haaland menggenggamnya sehingga tak terlihat di kamera. Salah desain, Arsenal tarik jersey 2023-2024 dari pasaran. Melansir dari Daily Mail, Arsenal menarik jersey kandang untuk 2023-2024. Usai Adidas selaku produsen mengakui ada kesalahan di dalam desainnya. Dikabarkan jersey yang terinspirasi dari sukses Invisible itu kemudian ditarik dari pasaran. Luis Suarez pertimbangkan pensiun gara-gara cedera. Luis Suarez kabarnya diambang pensiun dini. Rasa sakit yang tak kunjung hilang di bagian lututnya disebut menjadi penyebab utama. Suarez diklaim sudah mengabari official Gremio bahwa dia tidak bisa lagi bermain terus-menerus dengan rasa sakit. Dan Suarez direncanakan akan bertemu dengan pihak klub dalam waktu yang dekat ini untuk memutus kontraknya. Suarez sendiri sudah menjalani perawatan khusus di bawah pengawasan tim dari Gremio. Dan sebagai upaya pencegahan, dia juga tidak diperbolehkan bermain di lapangan rumput sintetis. Manchester United ditargetkan juara IPL di musim depan. Sebuah tantangan diberikan oleh Dimitar Berbatov kepada Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus menargetkan menjadi juara Liga Inggris untuk musim depan. Berbatov mengakui bahwa Manchester United tidak akan mudah menjadi juara di musim depan karena sang tetangga Manchester City lagi on fire pada saat ini. Namun ia menilai Manchester United harus termotivasi untuk melampaui sang tetangganya tersebut dan memenangkan gelaran IPL pada musim depan.
Setelah Ronaldo dan Benzema, klub-klub Arab Saudi disarankan angkut Salah dari Liverpool. Meski gagal membujuk Lionel Messi, Arab Saudi kini tidak kapok. Mereka kemudian berusaha untuk membujuk pemain top yang lain. Perekrutan pemain seperti Ronaldo hingga Karim Benzema tak membuat Arab Saudi puas. Alves Admilets berharap masih ada pemain bintang lain yang akan datang ke Saudi Pro League. Salah satunya adalah superstar Liverpool yakni Mohamed Salah. Pasalnya Salah pemain yang sangat populer di Arab Saudi. Arsenal bukakan pintu keluar untuk Thomas Partey. Thomas Partey tampaknya hanya punya sedikit waktu untuk membela Arsenal. Baru 3 tahun pemain berposisi gelandang ini sudah diizinkan keluar oleh The Gunners. Menurut laporan The Athletic, Partey bisa segera berpisah sebelum durasi kontraknya selesai. Arsenal sudah bersiap untuk menjual sang pemain di musim panas nanti. Alasan utama Arsenal hendak menjualnya karena Partey mulai rentan cedera. Selama 3 tahun ia sudah absen 7 kali gara-gara cedera. Waktu yang dihabiskan Partey pun untuk pemulihan mencapai 254 hari. Dari selama itu ia sudah melewatkan total 37 pertandingan. Arsenal gerak cepat targetkan gelandang Leicester City. Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan gelandang Leicester City yakni Harvey Barnes setelah penawaran mereka kepada Yuri Tillman menerima penolakan. Dilansir oleh Daily Mail, ketertarikan Arsenal kepada Barnes dikarenakan sang gelandang memiliki performa dan kemampuan yang di atas rata-rata. Selain itu masih ada alasan lain, yakni alasannya karena Leicester City tak bisa memasang harga yang tinggi untuk sang pemain dikarenakan kontraknya tinggal 2 tahun. Untuk harga sendiri Barnes dikabarkan hanya dibanderol sekitar 30 juta pound saja. Harga Joao Palhinha tidak masuk akal. Joao Palhinha menjadi salah satu pemain yang cukup banyak diburu oleh tim-tim besar di musim panas ini. Palhinha saat ini dipantau oleh banyak tim Eropa, Liverpool dan Manchester United, peminat dari Liga Inggris. Kalau dari Spanyol ada Barcelona. Laporan dari Daily Mail mengklaim bahwa Fulham menetapkan harga 90 juta pound sterling untuk harga dari Palhinha, dan harga ini tidak masuk akal karena beberapa alasan. Dan satu hal yang mendasar, harga tersebut tidak masuk akal karena Palhinha tidak punya rekor fantastis dari sisi individu maupun tim. Tolak tawaran Brighton, Chelsea pertahankan Levi Colwill. Dengan melepas beberapa pemainnya, Chelsea tampaknya akan memiliki bintang baru yang akan naik daun. Ia adalah Levi Colwill yang diyakini akan mendapatkan aksi di skuad utama di musim depan. Performa yang luar biasa bersama Brighton mendorong Brighton untuk mempertimbangkan mengubah masa tinggalnya yang sementara menjadi kesepakatan permanen. Terlepas dari upaya Brighton untuk bisa menyegel kesepakatan, kini Chelsea malah bersikap tegas. Baru-baru ini tembus telah menolak tawaran sebesar 30 juta pound untuk Levi Colwill. West Ham United seriusi transfer Harry Maguire dari Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Baik andalan mereka yakni Harry Maguire dilaporkan jadi salah satu prioritas transfer West Ham United di musim panas. Dilansir oleh The Telegraph, David Moyes sangat tertarik untuk menggunakan jasa Maguire di musim depan. Ia percaya kapten Manchester United tersebut bisa jadi dinding yang tangguh untuk pertahanan West Ham United. Jadi kini ia tertarik untuk bisa mendatangkannya. Chelsea tolak tawaran kedua Manchester United untuk Mason Mount. Sejak transfer Mason Mount memasuki babak baru, Chelsea baru-baru ini menolak tawaran kedua dari Manchester United untuk sang playmaker. Dilansir dari The Athletic, tawaran kedua ini nilainya naik sedikit daripada tawaran perdana mereka. Mereka mengajukan tawaran sebesar 45 juta pounds kepada Chelsea, dan angka ini belum termasuk add-on senilai 5 juta pounds. Jadi nilai total tawaran ini ada di angka 50 juta pounds. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea menolak tawaran dari Manchester United tersebut. Mereka dikabarkan meminta setan merah menaikkan tawaran mereka lagi. Mereka meminta bayaran sekitar 60 juta pounds untuk jasa Mason Mount. Manchester United putuskan lepas satu wonderkid-nya. Asa Zidane Iqbal untuk menjadi pemain utama Manchester United nampaknya tinggal angan belaka. Setan merah dilaporkan sudah sepakat untuk menjual sang gelandang di musim panas. Dilansir dari The Athletic, Manchester United sudah sepakat untuk menjual Iqbal.
dan klub yang menjadi pelabuhan karirnya adalah klub Eredivisie Belanda yakni FC Utrecht. Tim asal Belanda itu dikabarkan sudah menyepakati mahar transfer Iqbal. Sang gelandang bakal ditebus di kisaran angka 1 juta euro saja. Manchester United diam-diam bermanuver untuk angkut Adrien Rabiot. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Adrien Rabiot nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Fabrizio Romano membenarkan bahwa Manchester United meminati jasa Rabiot. Bahkan Setan Merah diklaim sudah bergerak untuk bisa mendatangkan jasanya. Menurut Romano, Setan Merah beberapa pekan terakhir ini sudah menghubungi ibu sekaligus agen dari Rabiot. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan kepada sang gelandang Perancis tersebut. Edin Dzeko resmi pindah menuju Fenerbahce. Striker gaya Inter Milan yakni Edin Dzeko dilaporkan kini telah pindah menuju liga kontestan Turki yakni Fenerbahce. Menurut laporan terbaru dari FC News, dikabarkan Dzeko setuju bermain selama 2 musim depan dengan Fenerbahce atau hingga tahun 2025. AC Milan inti peluang untuk datangkan Romelu Lukaku. AC Milan mempertimbangkan untuk melakukan langkah mengejutkan dengan mencoba untuk mendatangkan penyerang Chelsea yakni Romelu Lukaku yang di musim lalu dipinjam oleh Inter Milan. AC Milan dikabarkan menawarkan debus sebesar 40 juta euro dalam bentuk uang untuk bisa mendapatkan Lukaku. Ilkay Gundogan resmi merapat ke Barcelona. Gelandang Manchester City yakni Ilkay Gundogan kabarnya sudah merapat ke Barcelona. Gundogan sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Barcelona pada pekan lalu setelah bertemu dengan Xavi Hernandez. Barcelona dikabarkan menyiapkan kontrak 3 tahun untuk mantan pemain Borussia Dortmund tersebut, atau lebih tepatnya ia akan dikontrak hingga tahun 2026. Newcastle United selangkah lagi datangkan Sandro Tonali. Newcastle United selangkah lagi mendapatkan pemain buruan pertamanya di musim panas. Dia adalah gelandang AC Milan yakni Sandro Tonali. Dikutip dari The Athletic, Newcastle United dengan cepat mencapai kata sepakat dengan AC Milan terkait nilai transfer dari Sandro Tonali tersebut. Kabarnya Newcastle siap membayar sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,14 triliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi dari penawaran awal Newcastle yang berada di angka 50 juta euro. Tak mau kehilangan Tonali, Newcastle pun dengan cepat menaikkan angka transfernya tersebut. Setelah deal dengan AC Milan, kini Newcastle United tinggal mengurus kepindahan Tonali seperti tes medis dan penandatanganan kontrak. Tikung Manchester United, Arsenal sepakat datangkan Jurrien Timber. Rencana Manchester United untuk memperkuat lini belakang digagalkan oleh Arsenal setelah Jurrien Timber semakin dekat untuk bergabung dengan The Gunners di bursa transfer kali ini. Arsenal akan segera mencapai kesepakatan untuk Jurrien Timber dan membuat kekuatan di lini belakang Mikel Arteta semakin kokoh untuk musim depan. Dengan pemain yang dilaporkan siap bergabung dengan Arsenal, maka The Gunners kini hanya perlu mencapai kesepakatan dengan klub asal Belanda tersebut.